Hai Mbak Tia. Monggo Mbak. Mbak Tia Hendari ini selaku Head of Original Production Video. Dan untuk berikutnya, saya mau undang Mbak Dina Jayasanti. Nah, silahkan Mbak Dina. Selaku produser. Dan kemudian berikutnya saya undang Mbak Anissa Mutia selaku sutradara. Ini ceritanya Juken. Juru kuncen nih untuk setiap film. Dan kemudian ada Mbak Titin Watimena selaku script writer dan langsung join bersama kita ada Mbak Tete Mayang selaku script editor. Nah, yang ditunggu-tunggu juga nih, yang membuat semoga teman-teman media di sini nggak batal puasa, langsung kita undang bareng kita. Ini dia yang seru banget, yang cantik dan ganteng banget, bintang utama kita. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Yaitu ada Natasha Wilona sebagai Keisha dan juga Abitsar Al-Ghifari sebagai Naufan. Nah, ini dia adalah orang-orang hebat yang tentunya di balik layar dan di depan layar dari video original series Schoolboy versus Schoolgirls. Aku akan duduk juga dan kita akan ngobrol-ngobrol tentunya di sini. Jadi mau memperkenal video hari ini ya, kalau video ini kan mau memperkenalkan secara eksklusif kepada seluruh rekan media tentang seperti apa sih video original series Schoolboy versus Schoolgirls ini. Tayangnya kapan tadi? Boleh tahu? Loh 30 April. Jadi kalau diingat liburan kayak gitu kan, yang diingat jangan THR-nya aja, tapi diingatnya liburan itu juga ya, karena ini udah sekian tahun kita nggak mudik pulang kampung gitu. Akhirnya juga mudik pulang kampung. Nah, nanti kalau pas macet di jalan ditemenin sama cool boy sama cool girls. Nah, ini dia sebagai platform OTT yang tentunya menyediakan layanan streaming terlengkap di Indonesia. Video berkomitmen untuk terus menghadirkan film dan series yang tentunya berkualitas dan juga menghibur dan pastinya unggul untuk masyarakat Indonesia. Nah, untuk video kali ini meluncurkan video original series dengan judulnya Schoolboy versus Schoolgirls. Jadi ini diangkat dari sebuah platform, yaitu adalah Wattpad, dari cerita Wattpad, dan di mana tuh semua pemainnya dan juga orang-orang hebat di balik layar ini yang tentunya sudah bekerja sama luar biasa menghasilkan sebuah suguhan yang tentunya menghibur juga, ceritanya menarik, apalagi ceritanya udah populer banget sampai dibaca, diakses 30 juta loh. 30 juta orang sudah membaca cerita ini. Nah, pengen tahu gimana sih sebenarnya si Cool Boy sama Cool Girl ini, Cool Boy versus Cool Girl. Jadi kita mau tonton dulu sedikit tentang trailernya. Mari kita saksikan bersama, ini dia trailer Cool Boy versus Cool Girls. Kecoa. Lu tuh anak kecoa. Tikus. Surut. Kutu. Lu anak kutu, bapak kutu. Ada. Tapi, tencorang. Apa? Lu udah kelas 12, Novan. Pikir dengan lu bolos kayak gini, lu bisa tiba-tiba lulus dengan sendirinya. Lu cabut ke sekolah, lu balik lu belajar. Lagi Keisha. Kan lu pengen banget tuh jadi juara kelas, Miss Perfect. Kok gak cantik ngopon foto kayak gitu? Feb, bisa gak sih sampai lulus sekolah nanti lo berhenti ngebularin kelas kayak gini? Oke. Nah, itu dia adalah video original series Schoolboy versus Schoolgirls. Sekali lagi tepuk tangannya buat kita semua yang ada di sini. Saya doakan yang tepuk tangan pahalanya makin besar sesuai dengan THR yang juga makin besar. Amin. Nah, kita langsung mau kenalan aja dengan
teman-teman nih dengan para dewa-dewa dan juga dewi-dewi dari series ini. Di sini udah bergabung bersama kita, yang langsung ada di sebelah saya nih ada Mas Abi dan juga ada Mbak Natasha. Halo. Nah, boleh boleh diceritain nggak sih ini sebagai apa nih untuk berperan di series yang kali ini nih, Cool Boy versus Cool Girls? Dewa Cool Boy dulu nih. Jadi kalau cowok sama cewek cool itu gitu, lempar-lemparan aja gitu. Ya, halo semuanya, kenalin nama gue Abis Lagi. Gue berperan sebagai Novan di video original series Cool Boy versus Cool Girl. Thank you. Halo, aku Natasha Wilona. Di sini aku berperan sebagai Keisha Agnesia dalam video original series Cool Boy versus Cool Girl. Ya, seperti yang bisa dilihat tadi di trailer, si Keisha ini anak yang pinter, rajin, terus kesayangan guru-guru, punya lingkungan circle yang baik dan positif, yang bisa dilihat berbanding terbalik dengan si Cool Boy. Tapi sesuai banget dengan Natasha aslinya ya. Waktu zaman sekolah mungkin ya, waktu zaman sekolah iya. Tapi masih cocok loh. Alhamdulillah, ya Allah. Emang Natasha Yona tuh cool banget sih, parah. Untung bukan kulkas. Wow. Ya. Tapi masih pada cocok gak sih kita jadi anak SMA? Cocok. Aku sampai browsing lagi, ini usianya sebenarnya 19 tahun atau 17 tahun gitu. Oh ternyata tetet gitu. Oh ternyata maksudnya? Oh ternyata 15 tahun. Boleh. Nah, kalau tadi kita udah kenalan ya, ini udah kenalan dengan pemeran utamanya, pastinya kita pengen lebih tahu lebih dalam lagi nih untuk gimana sih si video original series Cool Boy versus Cool Girls ini. Nah, paling tepat pastinya kita akan ngobrol langsung sama Mbak Tia Hendani selaku dari Head of Original Production Video. Hai, Mbak Tia. Halo. Mohon maaf tadi ada penyebutan salah nama ya, Mbak. Belum dikasih bancakan gitu. R sama N nyaris sama kok. Tapi insya Allah istilah rezekinya nggak ketukar ya Mbak, yang penting ya Mbak ya. Amin. Oke, nah, hai Mbak, ini boleh nggak sih sedikit dijelasin, mungkin teman-teman media di sini juga pada pengen tahu nih, kenapa sih milih cerita tentang si Cool Boy versus Cool Girls yang diangkat dari series ini tuh jadi semakin kayak populer gitu ya di Wattpad gitu. Iya, sebenarnya tadi mungkin alasannya sudah pernah kamu mention juga ya. Ini adalah satu cerita yang udah dibaca sebanyak 30 juta. Gila, itu banyak banget loh, dibaca 30 juta. Kita kalau hitung-hitungan aja 250 juta adalah penduduk Indonesia ya. Ini 30 juta langsung pada baper semua, nonton filmnya makin baper nanti ya Pak. Ya, tentunya itu yang kita harapkan, jadi si pembacanya bisa menikmati versi seriesnya di video original series gitu. Seperti diketahui juga kalau video kan udah banyak merilis beberapa judul juga yang based on Wattpad, dan ke depan juga kita akan kurang lebih ada 4-5 title lagi yang based on Wattpad. Jadi rasanya sih itu target yang sesuai dengan target marketnya video. Dan ketika itu juga kita ngelihat assemble cast dan sutradara, writer yang cukup punya nama, bahkan ceritanya sering jadi hits. Ada Mbak Titin tentunya di sini, sama ada Anissa. Kita juga pernah berkarya bareng di beberapa title. Jadi rasanya ini akan jadi another happening. Ya, The semoga. new trend film remaja gitu ya. Ya, harapannya begitu. Oke, thank you. Nah, untuk berikutnya karena tadi udah convincing sekali ya kalau bekerja sama dengan siapa aja di sini, ada Mbak Anissa, Mbak Titin. Nah, mungkin sekarang saatnya kita mau ngobrol tentang series ini ke Mbak Anissa Meutia. Nah, hai Mbak Anissa. Wah, mic-nya masih mati nih Mbak. Mungkin jangan malu-malu Mbak.
Kayak teriak-teriak aja Mbak, kayak waktu pas syuting. Bisanya cuman cut gitu. Ya, halo. Nah, oke. Hai Mbak Anissa. Mbak Anissa Meltia, ini boleh diceritain nggak sih gimana Mbak premisnya dari video original series Schoolboy versus Schoolgirl dan juga prosesnya hingga series ini itu bisa diproduksi gitu. Deg-degannya juga boleh Mbak diceritain Mbak. Jangan disalurin, semua di sini deg-degan. Jadi gini, kalau premisnya sendiri mungkin semuanya udah pernah tahu bahwa ini diangkat dari Wattpad. Premisnya memang based on Wattpad itu, cuman yang seperti biasa kita lakukan bersama di sini bahwa adaptasi dari Wattpad ini akan kita berikan sesuatu yang memang mungkin tidak ada di Wattpad-nya, tapi kita kembangkan untuk memberikan warna yang berbeda. Nah, di kasus untuk di series Schoolboy versus Schoolgirl sendiri ini kedua kalinya aku kerja bareng sama Mbak Titin, Mbak Keke, kita godok bareng nih. Oke, another teen nih, kita mau apain ya? Akhirnya setelah ngobrol panjang lebar, ketemulah bahwa kita decide untuk memberikan satu warna baru, yaitu renang di sini. Kita tambahkan satu cerita subplot tentang renang. Jadi basicnya adalah Schoolboy Schoolgirl ini bukan hanya sekedar dua orang tokoh populer di sekolah yang memang basicnya berantem-beranteman, tapi mereka juga sebenarnya punya mimpi dan cita-cita yang mungkin semua orang nggak tahu bahwa mimpi sama cita-cita tuh bukan cuma sekedar diucapin, tapi ngejarnya juga harus usaha banget. Itu sih, dan buat saya tentang mimpi ini nggak hanya relate ke remaja ya, karena setiap orang di sini Pasti saya punya rasa mimpi. masih punya mimpi sampai umur kapanpun kita pasti punya mimpi, dan kita bukan bermimpi untuk sampai mimpinya dapat, tapi bermimpi sampai kita nggak punya mimpi lagi gitu Iya sih. benar. Ya, kalau gadget aja selalu update dan kita bermimpi terus untuk selalu ngikutin gadgetnya juga ya. Jadi itulah memang kalau bikin series ini apalagi dengan cerita yang terbumbu dengan baik, dengan apik gitu ya. Jadi memang kalau memang menghibur terus juga kemudian bisa memberikan nilai-nilai positif apalagi untuk kaum boleh dibilang millennials dan Gen Z kali ya, ini targetnya teens lah untuk teman-teman teens gitu ya di rumah. Terus kalau kemudian untuk dari mau tahu lagi nih Mbak tentang si video original series Schoolboy versus Schoolgirls ini. Nah ini kan diperankan oleh bintang-bintang muda yang favorit nih saat ini nih, ada Mbak yang cantik dan Mas yang super ganteng ini gitu. Luar biasa. Maskernya dibuka Bi biar kelihatan gantengnya Bi. Nah, ganteng banget kan? Nah, ini kalau tanpa kasih tahu tentang spoiler, nah boleh tahu nggak sih tentang ada golden scene yang ditunggu mungkin pada series ini? Agak susah ya ketika ngomongin golden scene tapi nggak spoiler. Itu challenge tersendiri tuh baru tuh saya tuh. Cuman poinnya gini sih, kita bahwa sebenarnya di series ini ketika nanti berjalannya episode by episode, bahwa sebenarnya di luar Schoolboy versus Schoolgirl-nya sendiri ada beberapa karakter lain yang seperti biasa kalau kita masih zaman SMA kan punya temannya banyak. Punya Iya, peersnya ya, punya geng. kalau anak sekarang ngomongnya circle kan. Oh, Nah, iya. circle-nya mereka ini sebenarnya Anak gede. jaksel kayaknya. Terima kasih cik gitu. Nah kebetulan si circle-nya Schoolboy versus Schoolgirl ini rame gitu. Jadi kalau bisa mungkin kebetulan kesempatannya di sini ada Natasha sama Abi. Sebenarnya kita masih punya Rebecca Clover di situ. Ada Ali Segaf, ada Amara Sofi, ada Dewa Dayana. Jadi memang dan semuanya sendiri punya track ceritanya masing-masing. Jadi kalau dibilang golden scene-nya yang mana ya? Hampir semua karakter punya golden scene masing-masing di track ceritanya masing-masing. Kalau ditanya lagi, lebih dekat lagi, yaudah deh satu deh cerita, menurut saya opening teaser di series ini aja udah golden scene. Jadi tungguin aja tanggal 30 kali. Ya, kalau aku tuh nangkep banget nih ada salah satu kata-kata dari skripnya gitu ya, yang lo apa namanya tuh lo ketawa terus, emang itu artinya bahagia kayak gitu. Itu kayak
nampol juga. Iya juga ya, kadang orang ketawa-ketawa bukan bahagia, tapi gila. Bi, gila nggak Bi? Oh, parah. Nah, oke, thank you untuk Mbak Anissa. Terus kita mau lanjut berikutnya ke Mbak Dina selaku produser nih. Nah, untuk Mbak Dina, boleh diceritain nggak Mbak? Ini pada penasaran nih, kenapa sih memilih bekerja sama dengan para cast yang memerankan karakter-karakter dari seri Schoolboy versus Schoolgirls ini? Wow, awalnya pastinya kita balik lagi ke ceritanya. Apa versi Cool Boy dan Cool Girl masing-masing kan beda-beda nih. Dari Keke juga beda, dari Anissa juga beda, dari Titi juga beda. Dan mungkin pemilihan Abi dan Willow adalah peran ini cukup menantang dan beda dari peran-peran yang mereka udah perankan sebelumnya di judul-judul sebelumnya. Kalau dari Abi mungkin ini pertama yang agak menye-menye, unyu-unyu dan cute. Dari trailer dan teaser kan juga kelihatan tuh. Oh ternyata Abi ada sisi ininya nih, unyu-unyunya nih. Tapi ada sisi juga seriusnya. Saat kegigihannya, saat dia mencoba untuk meraih mimpi-mimpinya. Willow juga sama. Mungkin sebelumnya belum ada yang cool girl part yang beku-beku es gimana gitu. Tapi di sini ada, tapi juga ada saat yang wow, she's really nice, fun, dan gak selalu kaku gitu. Nah, jadi menurut kita cukup menantang dan they actually deliver it so well di sini. Luar biasa ya. Jadi dari awalnya pun juga udah pas milih-milih cast ini kayaknya dengan karakter yang seperti ini yang kira-kiranya cocok, yang bisa terus juga memang menarik, bikin penasaran orang ya. Biasanya kalau ngeliatin Abi tadi apa namanya tuh yang enggak unyu-unyu gitu ya. Terus di sini ini kalau dengan teaser yang seperti ini pasnya di Abi gitu. Nah, ini pasti bakal orang pada penasaran jadinya sama si series ini. Ya, pastinya ada sisi-sisi yang Anissa juga mencoba untuk diskusi sama teman-teman pemain, bukan hanya Willow dan Abi, tapi juga Becca, Dewa, Amara, sama si Ali gitu. Untuk mencari apa sih karakter yang mereka bisa menyajikan sesuatu yang sangat berbeda gitu daripada siri-siri satu judul lain gitu. Dan di sini Anissa cukup mampu untuk mengeluarkan itu sih, karakter yang berbeda. Oke. Nah, untuk dalam saat memproduksinya nih, sampai akhirnya kan kita udah siap tayang nih, ada tantangan nggak sih yang kayak banget gitu waktu untuk memproduksi si video ini? Tantangan pastinya banyak banget ya. Tapi salah satu yang paling menantang mungkin penambahan renang-renangnya dari Anissa ini cukup menantang. Karena ada hari-hari yang Abi harus berenang seharian, terus Willow juga harus masuk ke kolam renang juga seharian. Itu secara fisik ya sangat menantang. Secara karakter mungkin dalam itu sih menyajikan dua karakter yang berbeda. Jadi saat mereka kuat gigih itu seperti ini, tapi saat mereka vulnerable dan harus mengeluarkan semua sisi kelemahannya itu juga satu sisi. Jadi range-nya itu sangat sangat besar gitu. Di dalam 40 hari yang kita syuting itu juga fisik yang lelah juga. Tapi ya masing-masing ada porsi masing-masing dan menyajikan sesuatu yang kita cukup membanggakan. Dan mudah-mudahan dari penonton juga akan suka dan being entertained. Karena hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha ya. Amin. Nah, ini bakal bikin penasaran banget nih nanti di tanggal 30 April. Pokoknya semua di sini rekan media itu wajib banget untuk ikutan memeriahkan nonton perdananya si video original series Schoolboy versus Schoolgirls. Oke, thank you untuk Mbak Dina. Mungkin bisa berikutnya kita mau nulis. Kalau sekarang ini tulisan banget gitu. Jadi kayak ngelihatnya tuh nulis. Gitu. Nah, berikutnya Mbak. Aku dulu ya. Kalau pas nulis apa yang dibayangin? Pertama bayangin mukanya Keke yang pasti. Karena meeting mulu sama Keke. Ini ceritanya enggak, ini yang gue protes begini aja gitu. Yang pas dan ya, sudah pasti jalan cerita dari webpadnya dulu, karya aslinya dulu, sama ya tentu saja adegan-adegan apa yang bisa kita
visualkan dari Wattpad-nya dan kemudian kita tambahkan ke skripnya. Ditambahin bumbu-bumbu kira-kira Pasti. apa nih yang kalau yang memang ini menarik secara bacaan, tapi ketika pas di visual harus jadi lebih bumbu lagi nih, spicy-nya nih apalagi nih gitu pastinya Iya, ya. betul. Nah ngomongin tentang bumbu-bumbunya ini seberapa berbeda sih Mbak tentang si cerita yang ada dari Wattpad terus dibandingin sama series ini? Oke, aku yang jawab ya. Mungkin sebelum menjawab, aku kenalkan dulu ya sosok yang paling penting nih waktu kita membuat Cool Boy versus Cool Girl. Kita sambut nih Prisma, penulis Wattpad-nya. Prisma, berdiri bentar dong Prisma, biar semua bisa lihat. Aku Prisma, Cynthia dari penulis Cool Boy versus Cool Girl yang versi Wattpad dan juga dari versi novelnya gitu. Tepuk tangannya dong yang luar biasa untuk Mbak Prisma. Prisma datang jauh-jauh nih dari Surabaya untuk datang ke acara ini. Mungkin Mbak Prisma boleh di sini sekali. Kalau untuk pengembangan dari cerita Wattpad ke cerita seriesnya ini, mungkin udah banyak diceritakan ya. Kalau jujur untuk cerita aslinya sebenarnya udah cukup menarik. Konflik-konfliknya, latar belakangnya. Cuman yang kita tambahin sedikit tuh sebenarnya karena kebutuhan durasi ya. Seperti kita tahu, ini akan diadaptasi menjadi 8 episode series. Jadi supaya ceritanya itu menarik, dan kemudian juga padat konfliknya, makanya kita tambahkan sedikit di latar belakang dan juga kita perkuat temanya tadi yang sudah dibahas oleh panelis lainnya ya, yaitu tentang keberanian untuk meraih mimpi di usia remaja. Ini yang pengen banget kita tekankan supaya banyak penonton muda bisa merasa relate dan bisa diterima oleh masyarakat. Amin. Amin, amin, amin. Kalau percaya banget sih, karena kalau secara tulisan aja sudah dibaca 30 juta kali ya. Semoga nanti filmnya juga bisa diakses lebih dari 30 juta. Amin. Ini aminnya kenceng banget ya. Amin. Amin. Nah, oke. Terima kasih untuk Mbak Keke. Dan berikutnya langsung deh kita mau ngobrol sama yang kita tunggu-tunggu juga dari tadi di sini, karena dari tadi mungkin waktu pas diceritain proses syutingnya, tantangannya, terus waktu skripnya. Nah, ini pasti punya dalam hati aku juga pengen menceritakan nih sesuatu ya gitu. Nah, ini dia langsung ada Natasha dan Abidzar. Kasih tepuk tangannya dong buat mereka berdua. Wah. Ini gimana nih perasaannya kalau pas pertama kali tahu bahwa kalianlah yang akan memerankan karakter utama di video original series Cool Boy versus Cool Girl ini? Waktu pas di calling gitu kan, tahu oh aku yang dapat nih untuk pemeran utamanya, itu gimana perasaannya? Seneng sih pastinya, seneng dan bersyukur. Pastinya aku terima kasih banget buat tim dari screenplay dan juga video yang udah mempercayakan karakter ini kepada aku. Karena membuat sebuah karya nggaklah mudah, dan saat dikasih sebuah tanggung jawab yang menurut aku cukup besar, ya ada anugerah beserta bebannya berbarengan gitu. Berusaha untuk melakukan yang terbaik aja. Serasa sedikit nostalgia, seneng juga karena seneng ya masih muat juga, ternyata masih cocok pakai baju SMA gitu. Baju masih muat lah. Iya, MC kita ya kadang-kadang ya. Masih lah. Cuma ya seru aja sih balik ke masa-masa SMA lagi gitu. Oke, nah kalau dari Mas Abid sendiri gimana Mas Abid? Kalau dari gue, sama seperti Willow, gue berterima kasih dan bersyukur banget bisa menjadi sebuah pelajaran bagi gue. Berterima kasih kepada pihak video dan juga screenplay, dan juga berterima kasih kepada karakter gue yang telah mempercayakan gue untuk memerankan sebuah karakter. Dan dimana ini menjadi sebuah pelajaran dan ilmu bagi gue yang bisa gue bisa gue curahkan lagi ke depannya. Ya bersyukur banget sih, apalagi ketemu Mbak Nisa yang setiap hari tuh happy banget, nggak pernah ngeluh, nggak pernah, wah pokoknya sebelum jam 12 malam terbaik sih. Wah luar biasa nih. Mbak Nisa, ini pengen tahu deh, ini kalau berdua sebagai karakter utama harus baper nggak sih sebenarnya? Mantap, harus baper dalam off screen apa on screen nih? On screen dong. Oh, on screen, maaf ya. Seperti yang bisa dilihat ya, on screen baper loh.
Aku sih nontonnya baper ya. Kalian baper nggak waktu main? Baper banget. Nah, tuh kan. Tapi kalau namanya itu profesionalisme ya. Jadi memang kalau baper tuh harus gitu, apalagi on screen. Jadi dilihat itu, wah ini bener-bener kayak cocok banget ya mereka berdua ini. Nah, oke, balik lagi ke Natasha dan juga Mas Abi. Kalau dari berdua ini waktu pas ada kesulitan nggak sih? Mungkin pas di proses readingnya atau mungkin pas proses syutingnya ada tantangan atau kesulitan yang ditemuin nggak waktu pas membangun chemistry tentunya? Untuk apalagi untuk karakter si Keisha dan juga Naufan. Sebenarnya nggak begitu banyak Karena permasalahan. gue banget gitu ya. Waduh, enggak lah. Karena nggak banyak banget, nggak banyak permasalahan yang ditemuin untuk menjalin sebuah chemistry. Karena emang ya kita sama-sama fluent aja orangnya, yang ngalir aja, emang sama-sama terbuka juga, dan kita sama anak-anak bahkan bukan cuma gue sama Willow doang, tapi gue sama yang lain, pemain-pemain lain juga kita ngebangun chemistry-nya pun simple, sekedar oke kita mainin yuk, akhirnya udah menjadi sebuah chemistry yang bisa dilihat di trailer gitu. Sedekat apa kita, oh my god. Kalau dari Natasha sendiri gimana nih ceritanya nih? Ada tantangan atau kesulitan? Menurut aku sih dari saat reading sampai proses syuting semuanya asik. Anak-anaknya juga di sini kompak, itu yang paling penting ya. Kru dan juga pemainnya kompak. Terus juga arahan dari Kak Anissa juga membantu banget buat kita achieve beberapa scene. Dan ya namanya acting proses belajar ya. Jadi senang aja sih di sini ketemu dengan orang-orang baru, belajar karakter baru, pengalaman baru. Oke, nah ini kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi kalau misalnya waktu pas proses untuk bikin chemistry bareng-bareng pasti pada curhat-curhatan, cerita-cerita, terus juga kasih tahu nih, ntar sorry ya gue ntar akan begini, ntar gue akan begitu, kayak gitu-gitu. Nah ini langsung aja nih aku mau undang juga untuk join bareng kita untuk bintang-bintang berbakat, cast-cast lainnya yang udah hadir bareng kita nih di sini. Ada langsung aja masuk untuk bergabung bersama kita di sini. Ada Rebecca Klopper. Terus ada Ali Segaf, Dewa Dayana, dan juga ada Amara Sofi. Nah, boleh kita berdiri aja, kita bareng di mana ya? Foto dong. Apa kita diri ya semuanya nih? Oh enggak. Di sela-sela nih. Nah, biar cakep nih kalau kelihatan di kamera. Anissa duduk dong di Anissa antara duduk dong, anak-anak. Anissa. Mau Tengah kabur dong, juga kan nih. suhu. Atau kita berdua aja nggak sih kita mau? Ya, kita menghormati. Oke, ini mungkin teman-teman di sini semua pasti udah pada tahu, tapi kita mau kenalan lagi dengan teman-teman yang baru join nih bersama kita di sini. Boleh mungkin silakan untuk memperkenalkan diri, siapa namanya dan juga di series ini sebagai apa? Dari aku Rebecca Klopper berperan sebagai Saskia. Ini Saskia ini antagonis atau protagonis atau Saskia sebagai We never know. We never know ya. Oke, nggak ketebak ya. Tapi ini di gengnya Baik. di gengnya Cool Boy atau Cool Girl sih? Enggak, sebenarnya aku tuh ada yang ngintilin gitu. Aku paling bontot di sini. Aku sebenarnya adanya Mas Dani yang sahabatan sama Novan. Aku Oh, tidak punya I see. teman. Oke. Ngintil. Anak bontot ngintil mulu. Iya betul. Tolong. Oke, untuk berikutnya silakan. Ya, nama gue Dewi Dayana. Dewa. Ya? Oke, sorry, nama gue Dewa Dayana dan gue berperan sebagai Dani. Dani adalah abang dari Saskia dan sahabat baik Kak Novan. Novan lah. Kurang lebih begitu, Kak. Oke, ini karakternya sebagai antagonis atau protagonis atau sebagai apa nih? Nonton aja lah ya. Oh gitu, pernah bikin penasaran ya. Oke, untuk berikutnya silakan memperkenalkan diri. Halo, nama aku Ali Segaf. Di sini berperan sebagai Raffi Syahreza. Sebagai Raffi Syahreza. Sebagai Raffi Syahreza itu adalah Ali Segaf. Ali Segaf. Oke. Oke, Itu yang dikata sama Kanisa sih. Jadi setiap kali waktu pas proses syuting, kamu adalah Raffi, kamu adalah Raffi. Iya, betul. Oke, berikutnya silakan.
Halo, perkenalkan nama aku Amara Sofi. Aku berperan sebagai Feby Arshinta. Udah. Feby Arsinta ini perannya ngapain nih di dalam series ini? Kayaknya udah kelihatan ya di trailer kalau jahat gitu. Udah Masa sih dorong-dorong. nggak kelihatan? Oh masa sih? Enggak, senyum-senyum gitu. Baik banget kan? Baik banget, Iya. baik banget. Baik banget tapi sambil ngeliatnya baik banget. Oke, nah ini untuk seluruh teman-teman. Jadi thank you banget nih. Dan kita semua pastinya wajib ya nonton si series ini. Nah, kalau buat teman-teman di sini, menurut kalian nih, kenapa sih kita semua nih wajib banget untuk nonton series Cool Boy sama Cool Boy versus Cool Girls ini? Mungkin bisa dibantu dari siapa nih? Dari Abi lagi. Oh, kenapa harus nonton? Satu, karena gue berenang. Gue jadi atlet renang. Gue berenang terus. Gue juga. Dari jam 6 sampai jam 8 malam itu sebuah dedikasi gue, pencapaian yang luar biasa yang gak bakal pernah gue lakuin di kehidupan nyata. Nah, terus juga emang ini sebuah series yang kalau bagi gue yang gue baca adalah ini series tentang kejujuran, dimana untuk menggapai sesuatu, untuk menghadapi masalah, semua harus dengan kata jujur. Itu dia dari gue. Jadi ternyata banyak makna ya tentunya di series ini. Gak cuman seru ngeliatin teman-teman atau aktor dan aktris yang tentunya udah ada di sini. Pastinya juga banyak makna yang diceritakan di dalam video original series Cool Boy versus Cool Girls ini. Dan untuk berikutnya aku pengen tahu lagi nih, ada pertanyaan dari aku untuk mungkin ke karakter utama. Nah, untuk di karakter utama ini, selain dari tadi kayak misalnya ngerasa, bukan ngerasa, tapi pasti ada tantangan atau ada kesulitan. Nah, kalau Keisha sama Nova nih dua orang yang sama-sama dingin. Nah, ini sebenarnya kalau tentang coolnya ini seberapa persen dari relate kehidupan asli ini? Seberapa persen? Beda kali ya. Soalnya kan kalau di lingkungan pekerjaan mungkin aku tipikal yang nggak terlalu banyak ngomong. Tapi saat ketemu sama teman-teman mungkin ya aku punya sisi yang berbeda yang pasti aku tunjukin depan keluarga, depan teman-teman. Kayak gitu sih. Seberapa coolnya nggak tahu ya. Kayaknya nanti orang yang menilai deh. Teman-teman yang menilai. Cool nggak sih waktu pas on cam? Cool banget. Cool banget. Asli ya? Aslinya lebih cool lagi. Aslinya friendly, semuanya cair. Jawaban yang sesungguhnya. Kalau Abi nih, Abi sendiri sebenarnya seberapa cool nih? Enggak. Nggak ada cool-cool. Gue gak ada cool-coolnya. Di luar situ gue gak ada cool-coolnya. Gue yang, gue bisa jadi apa aja untuk kalian semua, tuh kan? Enggak, gue gak cool. Jauh berbeda sama Novan. Abi, Novan itu Novan. Oke. Kacau gini gue. Pertanyaan terakhir nih dari aku nih. 3 karakter yang dari 2 karakter utama ini, dari si Novan sama si Keisha, 3 karakter atau 3 sifat yang paling disukai dari karakter ini apa? Mungkin dari Natasha dulu, dari Keisha dulu. Keisha orangnya organized banget dan Virgo nih kayaknya. Padahal asli nggak Virgo. nggak tahu zodiaknya, terserah kamu deh mau apa ya. Oke, yang organized banget. Terus yang kedua dia rajin, karena menurut aku kayaknya rajin penting juga sih. Orang yang nggak bisa aja kalau rajin pasti bisa dapat sesuatu ya, kan. Sama Keisha itu di usia dia yang masih dini, dia udah bisa tahu apa yang dia inginkan dan dia mau fight buat itu. Keren. Untuk Abi gimana nih? 3 karakter dari Novan yang paling kamu suka? Satu, gue suka pola pikir Novan terhadap renang. Bagaimana caranya Novan menemukan kecintaan dia terhadap renang. Gue juga suka keberanian Novan atas kepengecutannya dia. Ada susah dia mengerti tapi seperti itu. Iya, itu udah bisa dibilang. Iya, 3. Oke, boleh. Berikut ini adalah teman-teman dari pemeran dan juga seluruh
yang bekerja sama luar biasa di behind the scene-nya, di belakang layar dari video original series Schoolboy versus Schoolgirls. Untuk ini kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk semua yang sudah ada di sini. Yuk kita mau foto dulu mungkin ya, mumpung kita lengkap nih. Ada Mbak Prismanya segala, kita mungkin bisa berfoto dulu bareng-bareng. Kurang tahu ya, lupa. Sampai kelas 2 13-14 tahunan lah ya. Sedangkan saya masih curhat-curhat doang gitu, bikin hari ini dimarahin guru, hari ini dilempar penghapus gitu. Ini udah menghasilkan karya sejak SMP ya Mbak Prisma ya? Wah luar biasa, kasih tepuk tangannya dong, ini luar biasa loh. Dari karya yang luar biasa, tentunya punya hasil yang luar biasa dan bisa menginspirasi sekaligus menghibur tentunya. Nah, Mbak, gimana nih perasaan Mbak Prisma waktu pas mendengar bahwa ceritanya ini akhirnya digarap menjadi video original series? Pasti dari awal nggak bakal expect bakal dijadiin series ya, karena juga cerita ini udah lama banget, dari tahun 2017 atau 2018 itu udah terbit gitu dan udah selesai ceritanya gitu, dan juga untuk proses ke diterbitinnya itu juga apa ya, masih 1 tahun 2 tahun setelah cerita di Wattpad ini selesai gitu. Terus ternyata di tahun 2021 itu ternyata ada yang ngekontak dari Screenplay itu. Terus akhirnya mau diadaptasi jadi series gitu, dan pastinya perasaan pasti seneng banget sih Kak, karena emang gak bakal expect gitu. Jadi ekspektasinya gak bakal sampai dijadiin series gitu sih. Dan pastinya juga bakal nunggu sih gimana versi seriesnya, karena pasti dari setiap cerita tuh punya versi yang berbeda gitu. Waktu dengar kabar aja untuk wah yang baca udah naik Yes. sekian juta itu aja udah deg-degan gitu ya. Iya, udah. Tiba-tiba dihubungin ini bisa menjadi video original series gitu. Itu makin kayak wow gitu. Wow-nya ngerasain rezeki luar dalam ya Mbak, langsungan ya Mbak. Nah, ini ngomong-ngomong nih, karena ceritanya sampai menginspirasi atau sampai diangkat menjadi series. Nah, ini ceritanya sebenarnya tuh ada dasarnya nggak sih? Atau mungkin ada backgroundnya? Atau ada pengalaman pribadi yang masuk? Atau mungkin dulu di SMA, di SMP, di SMP mungkin cool. Kalau dari karakter si Keisha sendiri juga bisa diambil dari karakterku sendiri aslinya, seperti jutek gitu, dingin gitu. Terus Oh gitu, langsung para penulis oh gitu. tapi kalau buat alur ceritanya itu kayaknya enggak ini sih, bukan terinspirasi dari kisah nyata, tapi dari cerita Wattpad yang lain juga, dari cerita novel yang lain juga gitu. Oh, aku pikir dulu juga udah kasmaran waktu pas SMP gitu Mbak. Terus naksir cool boy gitu ya waktu pas zaman SMP. Iya, waktu saya sampai suka sama cowok-cowok yang jutek-jutek gitu, dingin gitu sih. Makanya membuat karakter si Naufan ini gitu. Oke, kalau dari Mbak sendiri, jadi kalau misalnya dari Mbak Prisma ngelihatnya kenapa mungkin teman-teman yang di rumah kayak gitu semua udah pada pernah baca, terus kenapa kali ini harus nonton series ini? Menurut Mbak Prisma gimana? Karena kenapa harus nonton series ini, tentunya tadi aku di awal juga udah bilang karena setiap versi itu beda-beda ya, karena Schoolboy versus Schoolgirl ini juga ada versi Wattpad-nya, terus ada juga versi novelnya, dan juga tentunya juga ada versi seriesnya yang juga memiliki, kalau dari karakter mungkin masih sama ya, sama-sama jutek, dingin gitu, tapi mungkin kalau buat alur cerita ada perbedaan lah di awal, di akhir gitu. Terus ini sih Kak, karena juga banyak nih dari pembaca-pembaca dan juga dari penggemarnya Kak Natasha Wilona atau penggemarnya Kak Abi atau dari case yang lain itu ternyata banyak yang tertarik nih dari untuk baca novelnya. Nah kebetulan juga dari penerbitku sendiri, Lovel Redaksi itu lagi ngadain ini special offer Kak buat CBCG ini gitu. Jadi tanggal besok itu ada mau ngingetin juga ya ke teman-teman, buat besok ini ada pre-order buat novel Schoolboy versus Schoolgirl, dan itu didapatnya cuma harga 53.000 nih. Wah, gitu. Murah banget ya Pak ya? Iya, dan itu pun udah gratis sama sequelnya Kak gitu. Jadi selain Schoolboy ini juga ada novel lagi The Cruel Boy, dan itu turunan dari cerita ini gitu. Jadi besok diadain pre-order dan itu hanya terbatas 100 orang gitu. Tapi ini untuk seriesnya udah sempat nonton previewnya pasti ya?
Kalau untuk seriesnya ya udah sih Kak, dan pastinya dari yang tadi juga udah dijelasin sama Kak Anissa, kalau ditambahin dari scene renangnya gitu. Nah itu sebenarnya mungkin sedikit kaget ya, karena tiba-tiba ada Naufan yang jadi atlet renang gitu. Karena sebenarnya kan kalau di Wattpad di novelnya kan jadi atlet basket gitu ya, main basket terus tiba-tiba dijadiin atlet renang, itu menarik banget sih, suka banget sih. Gitu sih. Nah ini kalau waktu pas ngelihat previewnya nih Mbak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya sebelum nanti mungkin teman-teman media kalau ada pertanyaan. Nah ini kalau dari ngelihat filmnya tuh seberapa puas Mbak ngelihat akhirnya tuh, oh ini yang dari cerita saya seperti ini dikembangin untuk durasi series jadi seperti ini ngelihat oh karakternya apalagi dimainin sama aktor-aktor berbakat sekarang ini ya, yang paling favorit nih ada Natasha Wilona, ada Abi. Kalau untuk pemilihan aktor aktrisnya dari Kak Willow, dari Kak Abi juga udah puas sebenarnya, karena juga dari seri-serinya Kak Willow juga aku nonton gitu, jadi kayaknya kayak dari wajahnya udah kelihatan karakter judisnya dingin gitu, kayaknya dapet sih gitu. Jadi, Gimana tanggapannya Kak Willow? Karena juga kamu nonton series aku yang mana, aku judis. Ya, udah kelihatan itu dari muka nih kan. ya, banyak yang nyaranin sih Kak Willow gitu, jadi kayaknya berhasil sih meranin karakter si Keisha. Makasih. Nanti kamu kalau ada turunannya apa tadi, Cool Boy versus Cool Girl? The Cruel Boy. Apa? The Cruel Boy. The Cruel Boy? Iya. Oh, nanti ada kerucil. Hebat, masih muda terus berkarya ya. Luar biasa, thank you banget untuk Mbak Prisma, thank you untuk Abi, thank you untuk Natasha Wilona dan seluruh jajaran dewa-dewa yang telah mensukseskan untuk video original series Schoolboy versus Schoolgirl. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Ternyata banyak banget cerita-cerita seru di balik pembuatan layar, dari original tulisannya sendiri, kemudian juga waktu pas bikin skripnya, bumbu-bumbu apa nih yang paling pas, terus juga untuk pengarahannya Mbak Anissa, aku percaya nih jago banget nih, karena kelihatan banget Mbak Anissa ngeliat aja cool banget nih, jadi kayak paling gampang kayak salah ya. Justru apa yang ada di sini bukan saya. Oh jadi bukan Mbak, tapi bisa menghantarkan dengan baik loh Mbak. Iya, sebenarnya lebih ke semua orang pernah remaja kan gitu aja, dan tidak harus maksudnya Masih gini, Mbak, masih alhamdulillah remaja terus ya, masih remaja. remaja terus. Cuman banyak gini, ketika kita nanti nonton beberapa karakter di situ mungkin tidak semua orang terrepresent dengan si Cool Boy. Definitely ada tim Cool Boy, ada tim Cool Girl, tapi di situ ada karakter-karakter lain juga yang merepresent lo waktu SMA tuh siapa sih, si karakter mana sih, itu yang menurut saya membuat salah satu series ini makin kaya ya, karena dengan banyaknya karakter jadi kalian bisa memilih menempelkan memori saya di karakternya siapa. Karena jujur aja saya waktu SMA enggak Cool Girl sih, enggak kayak Keisha tuh keren, saya pengen jadi Keisha tapi saya bukan Keisha. Ke situ. Jadi digembleng terus kayak gimana nih caranya biar seperti harapan saya waktu dulu gitu. Iya, dulu kan pengennya kayak gitu tuh. Sekarang nggak bisa, ya udah bikin karakter aja deh. Gitu. Pasti dulu kakak kelas nih. Kakak-kakak kelas yang baik. Baik banget, terbaik. Yang baik, yang baik, yang suka ini kan apa namanya, ngasih uang jajan gitu. Ngasih terus minta. Nah. Gitu kan, ya. Oke, baik, thank you banget untuk seluruh teman-teman, untuk seluruh jajaran yang ada di sini. Terus kemudian nih, aku ada pengumuman nih, karena ternyata kita sudah pernah mengadakan kuis di Instagram dan ada 4 orang gitu. Coba angkat tangan, siapa nih yang 4 orang tersebut yang udah kita undang di sini? Di manakah? Di manakah 4 orang yang telah memenangkan kuis? Oh, udah ada datang di sini ya. Langsung aja aku mau undang Koarismi dan teman-teman dan juga